Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Adrian dari kelas 2 JSTM NPM 121020028. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi. Mungkin langsung saja ke budaya manajemen pengetahuan organisasi. Konsep budaya manajemen pengetahuan. Budaya sebagai kompleksitas asumsi, tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Sudut pandang budaya. Budaya merupakan produk konteks pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Budaya merupakan produk struktural dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Our team style. Mungkin kalian bisa lihat sendiri berapa persen dari sekian. Pengetahuan. Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisien, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya, manajemen dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Lalu ada gambar kerangka, yaitu ada kontributor, peserta, fasilitator, dan sharing champion media. Kontributor yaitu menstimulasi keinginan sharing, kenali, dan beri reward kepada kontributor. Lalu peserta, stimulasi kenikmatan dalam mempelajari pengetahuan dan pengalaman orang lain. Fasilitator dan sharing champion. Bentuk sharing champion, sediakan fasilitator bersertifikat, beri reward kepada fasilitator. Dan ada media, sediakan media bervariasi yang sesuai latar belakang peserta. Lalu yaitu ada unsur budaya sharing pengetahuan. Pertama, peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Kedua, budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Ketiga, adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan sharing dan kolaborasi. Lalu yang keempat, perusahaan menghargai pembelajaran dan inovasi. Dan yang kelima, kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Lalu di sini ada daftar pertanyaan yang bisa diajukan. Yang pertama, apa yang dilakukan untuk maju dalam perusahaan ini? Kedua, tipe orang macam apa yang berhasil di sini? Yang ketiga, apa yang dilakukan untuk mengorbankan semangat kerja di sini? Yang keempat, tipe orang macam apa yang berprestasi buruk di sini? Yang kelima, peristiwa apa yang paling penting dalam sejarah perusahaan ini? Yang keenam, kisah apa yang disampaikan mengenai peristiwa tersebut? Siapa yang menyampaikannya? Dalam situasi apa kisah disampaikan? Dan apa dampak terhadap perilaku? Yang ketujuh, jikalau orang berhasil di sini, strategi apa yang mereka gunakan? Yang kedelapan, apabila orang mengalami kesulitan di sini, tindakan khusus apa yang mereka ambil? Yang kesembilan, mengapa orang meninggalkan perusahaan ini? Yang kesepuluh, dalam hal apa perusahaan mengalami perubahan pada tahun belakangan ini, dan apakah tetap sama? Yang kesebelas, apakah kekuatan utama perusahaan ini? Yang kedua belas, apakah kelemahan utama perusahaan ini? 13, apakah harapan Anda untuk masa yang akan datang? Ke-14, apakah ketakutan Anda untuk masa yang akan datang? Ke-15, siapa pahlawan perusahaan ini? 16, siapa pengacaunya? 17, kantor, perabot, penataan ruang, dan lain-lain, apa yang ada dalam perusahaan ini, dan bagaimana semua itu mempengaruhi perilaku. Dan yang ke-18, kebijaksanaan strategi dan struktur macam apa yang digunakan dalam
perusahaan ini. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing, knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi, membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengarah, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer, membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan sebagai besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk tacit knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan penumbuhan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu manajemen mencangkup apa saja. Yang ke-1, mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan, seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengkoordinasi, melaksanakan, dan mengawasi. Yang kelima, melaksanakan berbagai peran antar pribadi, informasional, dan memutuskan. Mungkin itu saja materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.